إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hei ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pelajaran kita. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, dan tak lupa salawat berikan salam kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tauhid. Kitab Tauhid kita kemarin terakhir sampai bab tentang pembahasan tentang tatayyur. Tentang tatayyur. Apa itu tatayyur? Berprasangka buruk, tidak optimis. Ketika melihat sesuatu dia jangan besok ada begini. Akhirnya dia tidak jadi melanjutkan perjalanan. Ketika dia melihat burung terbang ke arah sana, dia beranggapan pesimis, tidak optimis, berprasangka buruk. Dia tidak jadi melanjutkan perjalanan atau lain sebagainya dari perbuatan-perbuatan yang baik yang akan dia lakukan, dia batalkan karena sesuatu hal yang itu sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan hal yang akan dia lakukan. Ini adalah tatayyur namanya. Dan ini merupakan bagian dari kesyirikan. Bagian dari kesyirikan. Untuk pembahasan berikutnya kita sampai pada bab pembahasan tentang bab maja'a fi tanjim, bab pembahasan tentang perbintangan, ilmu nujum. Baik. Berkata penulis, semoga Allah rahmati ya, Syekh Muhammad bin Wahab, qala al-Bukhari fi sahihi, qala Qatadah khalaqallahu hadhihi an-nujum li thalath zinatan lis-sama' wa rujuman lisyayatin wa 'alamatin yuhtada biha faman ta'awwala fiha ghayra dhalik akhta'a wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la 'ilma lahu bihi. Berkata Imam Bukhari dalam sahihnya, Sahih Bukhari, dan berkata Qatadah. Ini berarti bukan hadis Rasulullah SAW, akan tapi athar, yaitu perkataan ulama, misalnya perkataan ulama. Itu seorang sahabat Qatadah. Khalaqallahu hadhihi nujum, bahasanya Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga hal. Allah menciptakan bintang-bintang untuk tiga hal. Yang pertama adalah zinah lis-sama', itu perhiasan untuk langit, perhiasan bagi langit. Zinatan lis-sama', ini pertama Allah menciptakan nujum atau bintang. Kemudian yang kedua, rujuman lisyayatin. Yang kedua adalah sebagai pelempar setan, para setan. Yang pertama sebagai perhiasan di langit, yang kedua untuk melempar para setan, dan yang ketiga wa alamatin yuhtada biha, yaitu untuk mencari alamat sebagai petunjuk, ya, sebagai petunjuk. Faman ta'awwala fiha ghayra dzalika akhfa wa adha'a nasibahu. Dan barang siapa yang telah berusaha atau menyalahi dari tiga hal tersebut, maka dia telah salah dan
telah berlebihan, ya, terhadap apa-apa yang dia tidak mengilmui di dalamnya. Tapi Bapak dan Ibu yang mulia, maka asar ini kaitannya dengan pembahasan bab ini apa? Bahasanya tidak boleh beranggapan atau berkeyakinan dalam bintang dengan bintang melebihi dari 3 hal tadi. Yang pertama tadi sebagai zina, perhiasan untuk langit. Bahasanya bintang itu perhiasan tulang. Yang kedua sebagai pelempar setan, dan yang ketiga sebagai petunjuk. Tidak boleh melebihi 3 hal ini, kita harus ketahui, ya. Kemudian kaitannya athar tersebut, perkataan sahabat dengan tauhid adalah maksudnya Qatadah mengingkari orang yang menyeru atau at-tanjim, ahli nujum. Qatadah mengingkari orang-orang tersebut terhadap ilmu gaib, ya. Lianna dzalika isyrakun ma'allahi fi ilmi ghaib, karena hal tersebut merupakan kesyirikan terhadap Allah terhadap ilmu gaib, karena Allah semata yang mengetahui tentang ilmu gaib. Kita harus ketahui. Wa kariya Qatadah ta'alluma manazil al-qamar wa lam yurakhis fihi Ibnu Uyainah dzakarahu harbun anhuma. Bahasanya Qatadah membenci atau memakruhkan mempelajari ilmu perbintangan, ya, tidak memberikan rukhsah, keringanan sama sekali. Begitu juga Ibnu Uyainah. Disebutkan oleh Harbun dari keduanya. Akan tapi Imam Ahmad dan Ishaq Ar-Rahawai memberikan rukhsah untuk mempelajari ilmu nujum. Dan kita akan jelaskan apa yang maksud rukhsah tersebut. Bapak-bapak dan ibu yang mulia, Qatadah merupakan salah seorang sahabat. Maka beliau tentunya mengatakan hal tersebut yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya itu tidak dari perkataan beliau sendiri atau dari pendapat beliau sendiri, tentunya dari dalil dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka di sini Ustaz Yazid, semoga Allah menjaga beliau dan menyembuhkan penyakitnya. Beliau di sini membawakan bahwasanya Qatadah membawakan asar tersebut dengan menukil dalil dari Al-Quran. Yang pertama yaitu adalah surat Al-Mulk ayat yang kelima, ya. Surat Al-Mulk ayat yang kelima. Siapa yang hafal? Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ini sekalian dua di sini. Bahasanya sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai alat pelempar syaitan. Ini dua hal tadi. Dua hal di sini disebutkan tentang fungsi dari bintang, yaitu sebagai zina, perhiasan langit untuk langit, dan juga sebagai pelempar syaitan. Kemudian dalil yang kedua dalam surat Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-16, ya. Walaqad ja'alna fis sama' burujan wa zayyanaha linadhirin. Dan sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya. Dalil ini menunjukkan bahwasanya bintang sebagai perhiasan di langit bagi orang yang memandangnya, ya, bagi orang yang memandangnya. Ini dalil yang kedua. Ini dalil ini menunjukkan sebagai perhiasan bintang di langit. Kemudian dalil yang ketiga dalam surat Al-An'am ayat yang ke-97. Wa huwa alladzi ja'alakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dan dialah, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Berarti ini sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk dalam ayat tersebut bahasanya Allah menyebutkan Allah yang menciptakan bagimu bintang-bintang itu sebagai litahtadu, sebagai petunjuk
di dalam kegelapan, di daratan dan juga di lautan. Ya. Dan ini kita ketahui bahwasanya orang-orang zaman dahulu seperti ini, ya, untuk mengetahui petunjuk seperti ketika di malam hari, baik di daratan atau di lautan, dengan cara melihat langit, melihat bintang. Ketika bintang bentuknya seperti ini berarti ini arahnya ke barat. Ketika bintangnya seperti ini berarti ini arah timur. Ketika bintang begini arah barat, dan lain sebagainya dari petunjuk dari bintang tersebut. Kemudian dalil yang ketiga, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-16. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-16, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan dia yang menciptakan tanda-tanda, yaitu petunjuk, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Ini sebagai petunjuk. Wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk. Ini dalil yang disebutkan oleh Sayyid dalam kitabnya, bahasanya Qatadah dia menyebutkan tidak mungkin mengambil dari pemikiran yang sendiri, pendapat yang sendiri. Inilah para ahli ilmu. Kemudian at-tanjim salah satu aqsam. Bahasanya tanjim, ilmu perbintangan itu ada dua jenis. Ahli nujum itu ada dua jenis perbintangan, ya. Yang pertama, bukan dua jenis, tiga jenis, ya. Yang pertama adalah kafir, ya. Wa huwa al-i'tiqadu bi anna al-kawakib fa'ilah mukhtarah wa anna al-hawadith murakkabatun ala ta'thiriha. Kenapa ini kafir? Yang pertama kafir tentang ilmu nujum, yaitu seseorang yang meyakini bahwasanya bintang-bintang fa'ilah mukhtarah, dia yang bisa mengatur alam semesta. Misalnya kalau bintang ini sudah berada di sini, berarti ini akan turun hujan. Kalau bintang ini sudah di sini, berarti ini musim kemarau. Berarti orang tersebut beranggapan bintang tersebut yang mengatur hujan, mengatur musim, dan lain sebagainya dari keadaan di dunia ini. Dan ini kafir, ya. Wa anal hawadith murakkabatun 'ala ta'thiriha. Orang tersebut beranggapan bahasanya semua kejadian itu ini tergantung atau dipengaruhi dari keadaan bintang tersebut. Ini yang kafir, kufrun. Yang kedua, al-istidlalu 'ala al-hawadith bi masiril kawakib wa ijtima'iha wa iftiraqiha. Wa yaqulun inna dzalika bi taqdirillahi wa masyiatihi. Fala raiba fihi fi tahrimi dzalika wa qawlihi naw'an min asyirki. Ada orang yang mengatakan bahasanya ini berdalil terhadap semua kejadian ini karena perubahan dari bintang-bintang. Bintang tersebut di sini begini-begini. Atau mengumpulnya bintang. Ini berarti kalau bintang ini sudah di sini begini. Atau bintang ini sudah berpencar, tidak ada lagi, tidak ada kelihatan lagi, berarti sudah begini. Mereka ini beranggapan, mengatakan bahasa ini tergantung takdir Allah dan kehendak Allah. Ya, maksudnya kejadian-kejadian tersebut kehendak Allah, kejadian yang mereka katakan itu berpengaruh, bintang berpengaruh, tapi kehendak Allah juga. Ini tidak boleh. Ini termasuk perbuatan yang diharamkan karena termasuk perbuatan syirik, ya. Dia beranggapan bintang juga memberikan pengaruh, tapi dia beranggapan ini juga takdir Allah, begitu maksudnya, ya. Ini tidak boleh. Kemudian yang ketiga, ilmu tasyir, ya, ilmu tasyir. Fata'ala ma yuhtaju ilaihi minhu lihtida'i wa ma'rifatil qiblah wa turuq wal waqtu hadha jaizun 'inda al-jumhur. Ilmu tasyir, ini apa maksudnya? Adalah ilmu astronomi, astronomi. Ini yang dibolehkan. Yaitu untuk apa? Misalnya yang dibutuhkan seperti untuk mengetahui masuknya waktu sholat atau mengetahui arah kiblat. Kita malam hari kita nggak tahu kan, di mana arah kiblatnya. Berarti kalau bintang sini, ya
Biasanya kalau malam kita lihat kiblatnya sana. Nah, atau mengetahui waktu-waktu masuk lainnya seperti buka, sahur dan lain sebagainya. Dan ini dibolehkan. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Ya. Selain ini yang sudah kita bahas kemarin, ya, ilmu taksir ya. Yang satunya lagi adalah ilmu taksir, astrologi. Dan ini yang tidak dibolehkan, astrologi. Seperti bintang apa? Bintang Taurus, apalagi Sagittarius dan lain sebagainya. Ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan karena beranggapan bintang ini kalau sudah di sini memberikan pengaruh terhadap apa-apa yang terjadi di dunia ini. Dan ini tidak dibolehkan. Al-istidlal bi qouli ta'ala wa 'alamatin wa bin najmi hum yahtadun wa 'ala sihhati 'ilmi tanjim batil li'annahu qad waradat adillatun tuharrimu 'ilma tanjim alladhi huwa al-istidlal bil ahwal al-falakiyyah 'ala al-hawadith wal ardiyah al-hawadith al-ardiyah fa'ala hadha yatadhahu 'ala al-maqsuda bil ayah al-istidlal bin nujum ala ta'yin al-jihad wa turuq wal waqti fil barri wal bahr. Bahasanya ayat yang disebutkan tadi alamatin wa bin najmi hum yahtadun ini menunjukkan dibolehkannya untuk mengetahui menggunakan ilmu perbintang itu untuk mengetahui arah tempat dan juga mengetahui waktu atau mengetahui apa lagi waktu masuk sholat dan lain sebagainya. Itu dicontohkan dalam kitab ini ya. Kemudian hadis dari Abu Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yadkhuluna al-jannah mudabinul khamr wa qati'ur rahim wa musaddiqun bisihr rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban sahihihi. Dari Abu Musa bahasanya Rasulullah SAW bersabda 3 jenis orang yang dia tidak masuk surga mudminul khamr yaitu orang yang meminum khamr atau minuman keras wa qati'ur rahim orang yang memutus rahim tali silaturahim. Kemudian yang ketiga orang yang membenarkan sihir. Jadi 3 jenis orang yang tidak masuk surga. Yang pertama orang yang minum khamr, yang kedua orang yang memutuskan tali silaturahmi, dan yang ketiga adalah orang yang membenarkan sihir. Baik. Di sini dijelaskan bahasanya 3 orang tersebut yang tidak masuk neraka, maksudnya 3 golongan. Ini merupakan nas atau bentuk ancaman kepada kita semuanya. Ya, maka kita ulama menjelaskan bahasanya kita harus mengimani sebagaimana yang datang dalam hadis. Jangan kita mentakwilnya lagi, merubahnya lagi. Ya, dari hadis tersebut. Ini merupakan ancaman, nas ancaman yang benar adanya dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tadi apa? 3 orang yang tidak masuk neraka diancam oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah mudminul khamr. Orang yang minum khamr, maksudnya adalah orang yang selalu meminum khamr sampai dia mati. Dia minum khamr sampai dia meninggal. Dari muda atau dari tua sampai dia keadaan meninggal minum khamr. Ini ancaman dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita sudah mengetahui bahasanya khamr itu adalah diharamkan oleh Nabi kita, oleh Allah dan Rasulnya. Sedikit ataupun banyak, ma askaro kathiruhu wa qaliluhu haram. Apa yang memabukkan banyaknya, ini jenisnya itu yang memabukkan banyaknya, maka sedikitnya juga haram, kata Rasulullah SAW. Dan khamar ini banyak membuat keburukan. Kemudian yang kedua, qati'ur rahim. Orang yang memutus tali silaturahmi. Ya.
dia tidak menyambung al-qurabah, kekerabatan yang dekat. Yang mana ini diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya. Bahkan Nabi kita juga memberikan kabar gembira, ya, anjuran untuk fal yasil rahimah. Karena siapa yang ingin rezekinya dilancarkan dan umurnya dipanjangkan, fal yasil rahimah. Maka sambung tali silaturahmi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu hadis. Banyak sekali hadis dan juga ayat Quran menjelaskan tentang wajibnya kita menyambung tali silaturahim. Bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan bahasanya bentuk tali silaturahim kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal, kepada kerabat kita yang meninggal, kita menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dimana orang tua kita di situ menjalin hubungan baik, bagaimanapun keadaannya, ya. Misalnya orang tua kita memiliki teman di luar agama Islam, memang baik hubungannya, ya kita harus menjalin hubungan baik juga. Seperti itu. Ini adalah yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diceritakan bahasanya Ibnu Umar mengetahui bahasanya suatu hari dalam perjalanan safar, kemudian mengetahui bahasanya, bukankah engkau anak fulan, temannya bapak saya? Iya, langsung diberikan kemuliaan, diberikan tunggangan, begitu. Maka wajibnya kita menjalin tali silaturahim. Kemudian yang ketiga, orang yang benarkan sihir. Bagaimanapun bentuk sihir itu, dia membenarkan, maka dia termasuk orang yang diancam tidak masuk surga. Di antara bentuk sihir itu apa? Ilmu nujum, ilmu perbintangan, ya, ilmu perbintangan. Nah, ini 3 jenis yang mana seseorang diancam oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, dia tidak masuk surga, ya. Tapi tentunya kita harus ketahui bahwasanya Bapak dan Ibu yang mulia, selama dosa tersebut, para ulama mengatakan di bawah dosa syirik, tentunya di bawah masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan sedikit bahasanya tentang syarah ini. Syekh Muhammad Al-Qurawi, ya, Al-Qurawi menjelaskan bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dalam hadis tersebut 3 jenis atau 3 golongan orang yang tidak masuk surga. Yang mana yang demikian tersebut merupakan 3 jenis tadi ini adalah merupakan min kaba'iridzunub, merupakan dosa-dosa besar. Kita sudah ketahui kan? Sudah sebagian kita sudah pelajari tentang ciri-ciri dosa besar, diantaranya adalah dia mendapatkan ancaman dari Allah dan Rasulnya. Dari Allah dan Rasulnya. Nah, salah satunya adalah ini. 3 jenis orang atau 3 golongan orang yang disebutkan dalam hadis ini adalah dosa besar. Dosa besar. Dan ini membuat kemudaratan, 3 jenis besar tadi membuat kemudaratan terhadap diri sendiri ataupun masyarakat. Membuat kemudaratan terhadap diri sendiri ataupun masyarakat. Yang pertama tadi orang yang selalu meminum khamr, selalu mabuk-mabukan sampai meninggal. Karena apa? Hal tersebut, orang yang minum khamr tersebut bisa menyebabkan apa? Min dhihabil aql wa maskhi insaniyati syakhsi wa suquti muru'ati. Karena orang yang minum khamr itu, ketika dia sudah minum khamr, maka dia akalnya bisa hilang dan sifat kemanusiaannya itu bisa hilang juga, terhapus. Dan yang ketiga, hilangnya muru'ah, kewibawaan. Ini orang yang minum khamr seperti itu. Yang pertama tadi apa? Akalnya hilang. Kemudian sifat kemanusiaannya hilang juga, terhapus. Dan juga yang ketiga, membuat hilangnya muru'ah. Kok bisa seperti itu? Iya.
Kita saksikan sendiri ketika orang sedang mabuk apa yang dia katakan. Dia berkata melantur ataupun berbuat hal yang konyol, hal-hal yang itu dimurkai oleh Allah dan Rasulnya, dan manusia pun mengetahui bahasanya itu perbuatan yang jelek, yang buruk. Ketika dia sedang minum khamr dan dalam keadaan mabuk, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dari dirinya sendiri. Itulah makanya mendapatkan ancaman dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, yaitu tidak menyambung tali silaturahim. Wa dzalika lima yatarattabu alaihi min adawah wal furqah baina afradil usar. Al-amru alladhi qad yaj'al al-insan ya'isu munfaridan manbudan min aqrabin nas ilaihi. Dia tidak menyambung tali silaturahim, ya. Dan ini bisa menyebabkan apa? Permusuhan dan perpisahan antara keluarga satu dengan keluarga lainnya. Dan terkadang juga membuat seseorang itu dia hidup dalam kesendirian, ya, jauh dari manusia, dijauhi oleh orang-orang terdekatnya. Ini kalau dia memutus tali silaturahim, ya. Kemudian yang ketiga, at-tasdiqu bisihr, membenarkan sihir. Ini merupakan bentuk apa? Bentuk salah satu bentuk sihir di sini adalah ilmu nujum. Salah satunya ini kita tidak boleh membenarkan apa yang dikatakan oleh ahli nujum. Walaupun kita sudah menyebutkan di pertemuan yang lalu, dan di sini kita ulang lagi tentang ilmu nujum itu dibagi menjadi dua, yaitu at-tasyir dan at-tathyir. Ta'thir, at-tasyir dan at-ta'thir. At-tasyir tadi apa? Ilmu astronomi, untuk mengetahui misalnya waktu masuk sholat, waktu berbuka puasa, untuk mengetahui arah kiblat dan lain sebagainya. Ini yang dibolehkan. Kemudian astrologi, at-ta'thir, ya, at-ta'thir atau astrologi ini yang tidak dibolehkan, karena beranggapan ketika bintang berada di sini berarti akan terjadi ini, berarti bintang ada di sini berbentuk ini akan terjadi ini, dan lain sebagainya. Ini yang tidak dibolehkan dalam agama kita. Baik. Maka faedah dari hadis yang kita sebutkan tadi, sini disebutkan bahwasanya tahrimul khamr, yaitu haramnya khamr atau minuman keras. Kemudian yang kedua, wujubu silatir aqarib, wajibnya menyambung tali silaturahmi kerabat dekat. Kemudian yang ketiga, tahrimus sidqi bisihar, haramnya mempercayai sihir, ya. Bagaimana bentuk sihir kita tidak boleh mempercayai. Tiga faedah. Baik. Kemudian munasabatul hadis li tauhid. Kaitan hadis tersebut dengan pembahasan tauhid itu apa? Hayatu harramal hadis at-tasdiq wa bisihr wa minhu at-tanjim. Bahasanya hadis tersebut mengharamkan tentang pembenaran terhadap ilmu sihir. Di antaranya itu apa? Ilmu nujum, ilmu perbintangan. Wa dzalika lima fi at-tanjim min man da'a ilmil ghaib. Wa dzalika isyrakun ma'allahi fi ilmi. Yaitu orang ahli nujum tersebut dia mengetahui ilmu ghaib, dan ini dia telah berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengetahui ilmu ghaib itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat yang ke-65. Dalam surat An-Naml ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah, wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya tidak ada yang mengetahui, ya. Tidak ada yang mengetahui di langit ataupun di bumi sesuatu yang gaib
tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak mengetahui juga kapan mereka akan dibangkitkan. Biasanya mengetahui ilmu gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mendengar ada seseorang mengetahui ilmu gaib, makanya itu berarti dia bagian dari dukun, dari ahli nujum, dan ini tidak dibenarkan. Dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan herannya sekali, kaum muslimin pun banyak yang terjerumus di sini. Makanya kita harus banyak berdakwah kepada diri kita sendiri terutama dan keluarga kita, orang-orang terdekat. Karena menggiurkan ketika seseorang kehilangan barang. Kehilangan barang misalnya, lapor ke situ, ke dukun ini, tahu nanti. Dan ini banyak kejadian. Dulu pernah seperti itu, ada seorang. Jadi ketika datang ke situ pun nggak tahu mau ngapain. Dukunnya pun nggak tahu mau ngapain. Berarti dia nggak tahu ilmu gaib kan? Ya. Ketika sudah datang ke situ dikasih gini, katanya suruh gini. Pinter juga dukunnya. Besok kok nggak ketemu barangnya? Oh karena ini banyak ngeles dukun ini. Banyak ngeles. Semua dukun seperti itu, ya. Tapi herannya dia ngasih uang ke dukun itu, ya. Ngasih uang ke dukun itu. Dan ada juga sebagian tuh di tempat saya tuh yang mengharapkan dari dia datang ke dukun itu untuk jadi orang kaya, ya. Menjadi orang kaya. Nah, jabatan dan lain sebagainya. Tapi dukunnya nggak kaya-kaya dari dulu. Seperti itu aja. Tapi masih ada yang mau, ya. Masih ada yang mau. Seperti itulah. Baik. Cukup di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Dan tapi ada tambahan tentang ada dua hal yang disebutkan oleh ulama tadi, oleh Imam Ahmad, bahwa Imam Ahmad membolehkan tentang mempelajari ilmu nujum, yaitu maksudnya at-tasyir, yaitu ya astronomi, itu yang dibolehkan. Kemudian ada ulama yang mengharamkan secara mutlak, nggak boleh sama sekali. Berarti gimana nih Ustaz? Nggak boleh sama sekali, tapi gimana kita bisa mengetahui waktu masuk sholat, arah kiblat, kemudian kita mengetahui keadaan waktu masuk yang lain sebagainya yang dibutuhkan kita, misalnya gimana Ustaz? Ya, ini tidak mengapa ketika ulama berpendapat seperti itu, diharapkan semuanya ini sebagai bentuk saddun lidzari'ah, menutup pintu-pintu seseorang agar terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini bentuk kehati-hatian para ulama, karena syirik itu sangat besar dosanya, bahkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ancamannya itu. Ini bentuk menutup pintu-pintu kesyirikan, pintu-pintu keburukan. Ini sudah ada kaidah ini dari zaman Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Makanya kita sudah sebutkan pada pertemuan yang sudah lalu, ketika ada seseorang sahabat yang ingin menunaikan nadarnya, apa yang ditanya oleh Rasulullah? Di situ pernah diadakan sembilan jahiliyah enggak? Dan lain sebagainya, enggak pernah. Maka dibolehkan. Takutnya nanti ketika dibolehkan langsung, padahal di situ pernah ada sembilan jahiliyah, orang lain beranggapan beda dan lain sebagainya. Berarti dibolehkan dan lain sebagainya. Baik, jazakumullah khairan, mudah-mudahan sedikit manfaat. Kita lanjutkan pada teman berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.